Bab 176 Kemajuan dalam keterlibatan. Apakah itu palsu? Cepat pergi. Meskipun kamu telah memahami dasar-dasar formasi roh, ujian jubah putih untuk spiritualis dunia tidaklah sesederhana itu. Ini akan sangat berbeda dari ujian sebelumnya yang pernah kamu alami. Kamu lebih baik bersiap di hati kamu sehingga kamu tidak akan gagal dan menjadi mundur. Zhuge Liuyun memukul beberapa pukulan dan berkata, "Hehe, jangan khawatir Tuan. Aku tidak akan mengecewakan kamu dan aku tidak akan kehilangan wajah kamu." Petik 2. Chu Feng dengan gembira pergi. Setelah tahu bagaimana Egi bisa diselamatkan, jantungnya yang tegang rileks. Untuk menghindari kecurigaan dari Zhuge Liuyun, Chu Feng tidak memperbaiki 100 manik-manik asal. Dia hanya tidur lebih awal, dan pada malam itu, dia tidur dengan sangat damai. Di pagi hari berikutnya, langit hanya sedikit menyala. Sesuai rencana, Chu Feng pergi ke kediaman Zhuge Liuyun. Namun, di alun-alun yang ada di depan istana, orang-orang membentuk gunung dan lautan. Ada banyak murid dan tetua berkumpul di sana. Setelah melewati kerumunan, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa di tengah alun-alun, Zhuge Liuyun berdiri di sana, dan di belakangnya ada dua raja wali berkepala putih besar. Elang-elang itu sangat besar. Ketika mereka berdiri di sana, tingginya 3 meter. Cakar besar mereka seperti pisau tajam, dan ketika mereka melihat kerumunan dengan mata elang yang tajam, tidak ada jejak ketakutan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ada kesombongan. Wah, itu adalah elang berkepala putih yang asli. Sangat indah. Ketika mereka melihat kedua elang itu, banyak perempuan mengungkapkan kegembiraan dan mereka sangat bahagia sehingga tangan dan kaki mereka menari. Aku dengar benda ini adalah sarana transportasi terbaik. Harganya sangat tinggi dan sekolah Azure Dragon kami hanya memiliki 2, yang keduanya milik Zhuge Liuyun. Seseorang menyatakan asal-usul elang berkepala putih. Iya, benda ini sepertinya cukup kuat. Sangat menyenangkan hanya dengan melihatnya. Aku bertanya-tanya betapa menyenangkan rasanya jika aku mengendarainya dan terbang sebentar. Petik 2. Tetua Zhuge sangat jarang menggunakan elang berkepala putih dan dia memandang mereka seolah-olah itu adalah harta karun. Aku mendengar bahwa tetua Wang dari 6 pelindung harus menempuh perjalanan jauh suatu hari dan dia ingin meminjam elang kepala putih untuk menggunakannya. Namun, dia ditolak tanpa perasaan oleh tetua Zhuge. Petik 2. Tidak hanya menolak, aku mendengar bahwa tetua Zhuge bahkan mengecam tetua Wang. Dia berkata, bahkan aku tidak mau menggunakannya tetapi kamu mau? Go Dream. Petik 1. Petik 2. Ya, tapi hari ini, dia akan menggunakan kedua Eagles berkepala putih. Aku bertanya-tanya apa yang penting yang dia miliki, kemana dia pergi, dan dengan siapa dia pergi? Petik 2. Semua orang menunjuk ketika mereka berdiskusi tentang elang berkepala putih. Mereka mengagumi Zhuge Liuyun sedikit, dan mereka mengagumi orang yang akan menaiki elang berkepala putih bersama dengan tetua Zhuge bahkan lebih. Semua orang ingin merasakan rasa intens melonjak menuju cakrawala dan melihat ke bawah dari langit. Feng, sudah waktunya untuk pergi. Tepat pada saat itu, Zhuge Liuyun melambai pada Chu Feng yang ada di dalam kerumunan. Menguasai. Di bawah tatapan kerumunan, Chu Feng pergi ke sebelah Zhuge Liuyun dan dia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya untuk menggosok elang berkepala putih. Dia juga bersemangat tanpa henti di hatinya. Jadi, ini Chu Feng. Surga? Apakah dia akan pergi dengan tetua Zhuge?
Dia benar-benar dapat menikmati perawatan seperti itu. Sepertinya tetua Zuge sangat menyukai Chu Feng ini. Petik 2. Setelah melihat Chu Feng, kekaguman dipenuhi di wajah orang banyak. Mereka mengagumi Chu Feng karena dia bisa disukai oleh Zuge Liuyun. Namun, dibandingkan dengan kekaguman murni dari laki-laki, banyak perempuan menunjukkan kekaguman mereka. Bakat Chu Feng sudah ditunjukkan, dan sekarang dia menjadi murid Zuge Liuyun. Bisa dikatakan bahwa statusnya dalam sekolah Azure Dragon tidak kalah dengan Gong Luyun. Selain itu, ada rumor yang menyatakan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan spirit, dan karena Zuge Liuyun melihat bakat besarnya dalam kekuatan spirit, ia menerimanya sebagai muridnya. Dari itu, orang memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Chu Feng. Jadi secara alami, Chu Feng saat ini menjadi suami pilihan di hati murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Chu Feng masih seorang pria muda, itu tidak bisa menghentikan hati cinta yang beriak dari para murid perempuan. Chu Feng. Suara yang akrab terdengar dan Su Mei berjalan keluar dari kerumunan. Dia tiba di depan Chu Feng dan dengan imut berkata, "Apakah kamu pergi?" "Mam, aku mengikuti tuan aku untuk pergi ke Provinsi Spirit untuk berpartisipasi dalam ujian jubah putih untuk spiritualis dunia." Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Su Mei. "Karena kamu berpartisipasi dalam ujian spiritualis dunia, selamat untuk menjadi spiritualis dunia." Su Mei tersenyum indah dan berkata, itu masih belum diketahui." Chu Feng dengan rendah hati menggelengkan kepalanya, tetapi senyum percaya diri dan tekad digantung di wajahnya. "Berapa lama kamu berangkat?" Su Mei bertanya lagi. "Mungkin sebulan," jawab Chu Feng. Selama itu, ada beberapa perubahan di wajah Su Mei. "Apa yang salah?" Chu Feng melihat tinta. "Tidak ada, aku hanya senang untukmu." Su Mei tersenyum manis, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. Namun, dia tidak berbicara lagi dan dia masuk ke kerumunan. "Mei kecil." Saat Chu Feng ragu-ragu, Su Mei menghilang. Chu Feng bergegas keluar dari kerumunan dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat sosok Su Mei. Namun, tubuh lain muncul dalam garis pandang Chu Feng. Itu adik Su Mei, Su Rou. Wanita paling cantik di sekolah Azure Dragon saat ini sedang melihat Chu Feng dari tidak terlalu jauh. Su Rou adalah seorang tetua pelataran dalam, jadi kecuali ada hal-hal khusus, dia akan sangat jarang datang ke zona inti. Selain emosi aneh Su Mei sebelumnya, Chu Feng secara tidak sadar tahu bahwa sesuatu terjadi. "Su Rou, apa yang terjadi?" Chu Feng membawa Su Rou ke tempat yang lebih tenang sebelum bertanya. "Kamu tahu bahwa Mei kecil memiliki tunangan, kan?" Su Rou tidak menjawab, tetapi menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Sangguan ya, dari keluarga Sangguan kan? Bagaimana dengan dia?" tanya Chu Feng. "Sepertinya kamu tahu setidaknya sesuatu." Su Rou tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Setelah itu, dia berbicara lagi, "Sangguan ya dan pernikahan Mei kecil telah maju. Itu akan terjadi dalam 1 bulan. Petik 2. 1 bulan kemudian, itu ide ayahmu." Wajah Chu Feng agak jelek. "Tidak, itu bukan ide ayahku. Namun, ia cukup lemah dalam masalah ini. Ini masalah yang cukup panjang, tetapi bisa dikatakan pernikahan paksa," kata Su Rou. "Pernikahan paksa?" Lelucon lucu. Master terhormat kota burung Vermilion sedang dipaksa oleh sebuah keluarga di dalam kotanya? Jelas, Chu Feng tidak mempercayainya. "Jangan meremehkan keluarga Sangguan.
Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan hak kontrol atas kota burung Vermilion, dan selain itu, ia menemukan pendukung untuk keluarganya sendiri. Situasi saat ini tidak terlalu baik untuk keluarga Su aku, kata Su Rou. Pendukung? Pendukung apa? Tanya Chu Feng. Jangan bertanya tentang itu. Secara keseluruhan, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Bisakah kamu membawa Mei kecil dan pergi? Mata indah Su Rou menatap tajam pada Chu Feng. Aku tidak bisa. Chu Feng menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Su Rou yang sangat cantik memucat dari amarah. Chu Feng tidak menjelaskan apapun. Dia hanya berbalik dan berjalan menuju plaza. Chu Feng, aku keliru tentang kamu. Mei kecil bahkan lebih keliru. Suara kutukan Su Rou datang dari belakang. Chu Feng menghentikan langkahnya, menoleh, dan berkata, mengapa aku harus membawa Mei kecil? Untuk kawin lari? Untuk melarikan diri? Mengapa kita harus lari? Apa yang kita lakukan salah? Atau apa yang kita takutkan? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Su Rou tidak tahu bagaimana menjawab karena dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Aku, Chu Feng, tidak akan lari dari masalahnya. 1 bulan kemudian di Vermilion Bird Mountain Range. Aku akan menemuimu di sana. Chu Feng meninggalkan kata-kata itu dan berjalan pergi. Dia hanya membiarkan Su Rou merenungkan kata-kata itu, namun, dia tidak bisa memahaminya. Bab 177 World Spirit Guild. Su Mei itu gadis yang baik. Situasi keluarganya tidak buruk dan bakatnya juga tidak lemah. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang penampilannya. Jadi, apakah kamu ingin aku membantu melamar kamu? Setelah kembali ke alun-alun, Zhuge Liuyun tersenyum dan berkata, Tuan, terima kasih atas niat baik kamu, tetapi aku tidak ingin menikah terlalu dini. Chu Feng tersenyum dan menjawab, ayo pergi. Zhuge Liuyun melompat dan mendarat ke elang berkepala putih. Chu Feng juga menunggang elang berkepala putih lainnya. Kedua elang membuka sayap mereka pada saat bersamaan dan sayap besar itu panjangnya beberapa meter. Kedua sayap mereka mengepak dan angin naik. Angin kencang meraung dan mereka seperti bilah tajam. Bahkan murid inti dan tetua inti di alun-alun merasa sulit untuk menanggungnya ketika mereka diterbangkan kembali. Di tengah angin liar, 2 eagles berkepala putih naik ke udara dan langsung naik ke langit. Mereka pertama kali mengelilingi alun-alun 2 kali sebelum menembak ke arah Provinsi Roh seperti panah. Semua orang memperhatikan adegan besar itu dan sebagian besar wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Namun, di sudut terpencil di zona inti, ada juga wajah kecil yang terangkat. Su Mei, yang menatap elang berkepala putih, memiliki kekhawatiran di matanya. Kecepatan eagles berkepala putih sangat cepat dan hanya butuh beberapa hari untuk pergi ke Provinsi Azure ketika mereka tiba dalam batas-batas Provinsi Spirit. Elang berkepala putih bisa dianggap sebagai langka di Provinsi Azure. Setiap kali terbang melewati di udara, orang-orang di bawahnya akan mengangkat kepala untuk melihat dan menghela napas kagum. Namun, setelah tiba di Provinsi Roh, Chu Feng menemukan bahwa elang berkepala putih tidak terlalu langka. Ketika mereka terbang di udara, mereka bahkan melihat beberapa elang berkepala putih menyapu mereka. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada yang mereka naiki, dan jelas, kualitas mereka lebih baik. Itu membuat Chu Feng berpikir bahwa Provinsi Azure tempat dia tinggal mungkin benar-benar menurun jika dibandingkan dengan Provinsi Spirit.
Tidak heran tuannya, Zhuge Liuyun, akan mengatakan itu. Yang disebut jenius di Provinsi Azure hanya orang biasa-biasa saja dan tidak ada lebih dari 10 orang yang benar-benar bisa disebut sebagai jenius. Yang disebut jenius di Provinsi Azure benar-benar tidak banyak di mata provinsi lain. Pada kenyataannya, Provinsi Azure tidak terlalu kuat. Dalam 9 provinsi, itu memburuk. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Setelah terbang selama 2 hari lagi di Provinsi Spirit, Chu Feng akhirnya tiba di World Spirit Guild. Saat dia melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa World Spirit Guild terletak di dataran. Itu adalah kota besar, dan kota itu sangat besar sehingga mencakup seluruh gunung, sungai, dan bahkan hutan. Itu hanya seperti kerajaan dan itu sangat besar sehingga melampaui imajinasi Chu Feng. Dari itu, dia bisa mengetahui seberapa kuat Guild Roh Dunia. Tidak heran itu bisa menjadi penguasa Provinsi Roh. Yang paling penting adalah bahwa spiritualis dunia yang terlihat sangat berharga di Provinsi Azure ada di mana-mana. Spiritualis dunia jubah putih seperti Zhuge Liuyun tentu saja tidak penting. Di daerah itu, hanya spiritualis dunia jubah kelabu yang dapat dipandang tinggi oleh orang lain karena ada banyak spiritis dunia jubah putih karena ada sayuran putih, karena mereka dapat dilihat di mana saja. TN, Chinese Cabage, AK. Bok choy is literally translated as white vegetable, so I left it literal for the joke. Apakah ini yang disebut, ada langit di luar langit ini, dan ada orang di luar orang ini? Chu Feng dan Zhuge Liuyun tidak secara langsung memasuki World Spirit Guild karena orang tidak bisa memasuki World Spirit Guild seperti yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka adalah spiritualis dunia, mereka tidak bisa. Jadi, mereka tiba di kota di luar World Spirit Guild dan itu khusus untuk menerima spiritis dunia seperti mereka. Di tempat itu, orang-orang seperti Zhuge Liuyun yang adalah spiritualis dunia jubah putih ada di mana-mana. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki kerudung yang dilepas dan memperlihatkan wajah mereka. Tidak perlu kaget, spiritualis dunia terbaik di 9 provinsi berkumpul di sini, jadi tentu saja, akan ada beberapa spiritis dunia. Petik 2. Selain itu, Provinsi Roh disebut sebagai provinsi terkaya dengan 9 provinsi. Jika dibandingkan dengan tempatnya, Provinsi Azure memang terlihat agak miskin dan terpencil. Petik 2. Suara Zhuge Liuyun terdengar dan Chu Feng yang menoleh untuk melihat tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut karena Zhuge Liuyun melepas tudung yang menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya, Chu Feng melihat wajah pria tua itu. Dia tampak sangat berbeda dari imajinasi Chu Feng. Bukan saja dia tidak menakutkan, dia tampak agak baik. Dengan pandangan sekilas, orang akan merasa bahwa lelaki tua itu cukup ramah. Namun, mungkin justru karena alasan itu, Zhuge Liuyun tidak membiarkan siapapun melihat penampilannya karena dia ingin meninggalkan kesan berbahaya pada orang lain. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi dirinya lebih baik. Mungkin itu benar-benar cara terbaik baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang diizinkan untuk menyembunyikan wajah mereka di sini dan semua orang harus mematuhi aturan itu. Atau mereka akan dianggap menantang kekuatan persekutuan roh dunia. Zhuge Liuyun menjelaskan dan berkata, "Aku suka penampilan kamu saat ini lebih baik." Chu Feng tersenyum dan mengucapkan kata-kata dari hatinya. Wah, apakah penampilan aku begitu lucu untuk diolok-olok? Zhuge Liuyun melirik Chu Feng sekilas lalu membawanya ke tempat pendaftaran untuk ujian jubah putih.
Saat mereka pergi ke sana, Chu Feng melihat banyak orang muda yang seusia dengannya. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan spirit, sehingga dapat dilihat bahwa mereka ada di sana untuk ujian jubah putih. Ujian spiritual dunia tidak terlalu ketat. Selama kamu bisa melewati tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia. Petik 2. Jubah putih roh dunia terbuat dari bahan khusus. Ketika kamu memakainya, selama kamu tidak memancarkan aura apapun, tidak ada yang bisa mendeteksi kultivasi kamu. Petik 2. Yang paling penting adalah bahwa jubah putih roh dunia adalah simbol status. Di masa depan, jika kamu mengenakan jubah putih ini kembali ke Provinsi Azure, aku pikir tidak ada yang akan memandang rendah kamu lagi. Banyak kekuatan bahkan ingin berteman dengan kamu dan mengikat kamu untuk menjadi tamu. Petik 2. Tapi tentu saja, meletakkan formasi roh adalah pekerjaan fisik, dan meletakkan formasi-formasi roh akan menjadi lebih banyak pekerjaan fisik. Meletakkan formasi roh yang menyelimuti seluruh kekuatan adalah proyek besar. Petik 2. Orang luar hanya melihat kemuliaan kita sebagai spiritualis dunia. Tetapi mereka bahkan tidak tahu kerja keras yang perlu kita lakukan. Zhuge Liuyun mengingatkan Chu Feng setelah membantu Chu Feng mendapatkan lencana kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. Master, selain tahap pertama, apakah ada tahap kedua? Tanya Chu Feng ingin tahu. Tentu saja, setelah melewati tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia. Namun, meskipun kamu bisa mendapatkan jubah putih roh dunia seperti itu, kamu harus membayar harga yang sesuai untuk membelinya. Jawab Zhuge Liuyun. Kamu perlu membelinya. Berapa biayanya? Chu Feng erat bertanya. Satu jubah putih roh dunia berharga 1000 manik-manik asal, dan itu diberikan jika kamu melewati tahap pertama. Atau yang lain, bahkan jika kamu ingin membelinya, kamu tidak bisa, kata Zhuge Liuyun. Itu mahal. Chu Feng tanpa henti terkejut. Baginya, 1000 manik-manik asal tentu saja sejumlah besar baginya. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Selama kamu bisa melewati tahap pertama, jubah putih roh dunia adalah milik kamu. Zhuge Liuyun dengan penuh perhatian menatap Chu Feng. Pada saat itu, jika Chu Feng mengatakan dia tidak tersentuh, itu akan menjadi kebohongan. Namun, ia masih bertanya, Tuan, apakah kamu tahu berapa harga jubah spirit dunia Grey? Bab 178 Kixing Old Man. Jubah abu-abu dunia roh. Aku belum pernah dalam ujian jubah abu-abu sebelumnya karena itu bukanlah sesuatu yang spiritualis dunia biasa dapat ambil bagian. Selain itu, memiliki jubah dunia roh abu adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi bagi spiritualis dunia. Jadi mengapa itu dijual? Zhuge Liuyun menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana jika seseorang ingin menjualnya? Misalnya, jika seseorang memiliki jubah dunia roh Grey tambahan yang ingin mereka jual, berapa harganya? Chu Feng sangat ingin tahu karena dia memiliki jubah Grey di tangannya. Itu sulit dikatakan. Lagi pula, orang normal tidak banyak menggunakan jubah dunia spirit Grey. Dan bahkan jika seseorang ingin membelinya, itu perlu menjadi spiritualis dunia. Petik 2. Namun, sesuai dengan kesulitan ujian Grey Jubah, harga untuk World Spirit Grey Jubah akan masuk akal bahkan jika itu dihitung dengan manik-manik mendalam sebagai unit. Sekitar 1000 manik-manik yang mendalam, kata Zhuge Liuyun. 1000 manik-manik yang mendalam. Chu Feng sangat bahagia. Itu tentu jumlah yang sangat besar.
Jika satu manik mendalam setara dengan 1000 manik-manik asal, 1000 manik-manik mendalam setara dengan 1.000.000 manik-manik asal. 1.000.000 manik-manik asal. Bahkan jika Godly Lightning Chufeng mendapat lagi serakah, jumlah itu pasti akan cukup untuk dimakan untuk sementara waktu. Siapa yang tahu apa yang akan dicapai budidaya Feng Feng setelah mengkonsumsi jutaan manik-manik asal. 1000 manik-manik yang mendalam bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan bagiku, 1000 manik-manik asal yang aku siapkan untukmu hari ini adalah semua yang kumiliki. Petik 2. 1000 manik-manik yang mendalam. Spiritualis dunia yang dapat membayar jumlah itu tidak akan membelanjakannya untuk membeli jubah kelabu dunia spirit. Dan mereka hanya akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkannya karena mereka seharusnya bisa. Saat imajinasi Chufeng menjadi liar ketika dia merencanakan bagaimana dia akan menjual jubah Spirits Grey dunia itu, Zhuge Liuyun menyiramkan seember air dingin ke Chufeng. Namun, setelah berpikir lebih detail, 1000 manik-manik mendalam benar-benar jumlah yang sangat besar, tidak peduli siapa itu. Jika latar belakang mereka tidak mengesankan, maka mereka harus memiliki kekuatan luar biasa agar menjadi sangat kaya. Semakin dia tahu tentang harga jubah dunia roh Grey, semakin Chufeng merasa bahwa gadis berpakaian ungu itu luar biasa. Bisa dilihat betapa mengesankannya dia untuk menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu pada usia itu. Jika dia tidak muncul hari itu dan jika Chufeng hanya menggunakan sedikit kekuatan roh formasi, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melepaskan skill rahasia yang tiada taranya. Teknik pembantaian harimau putih. Jadi Tuan, apakah itu berarti setelah melewati tahap pertama, ada tahap kedua? Tanya Chufeng lagi. Itu benar, ada tahap kedua. Setelah melewati tahap kedua, jubah putih roh dunia tidak akan bebas, bahkan akan ada hadiah. Petik 2. Namun, tahap itu tidak bisa dilewati oleh orang normal. Kembali pada hari-hari aku tidak dapat melewati tahap itu. Zhuge Liuyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, aku tidak salah kan? Ini Zhuge Liuyun." Tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, seorang pria tua pendek yang mengenakan jubah putih sedang berjalan menuju Chufeng dan Zhuge Liuyun. Saat dia berjalan, dia pincang. Dia sepertinya orang yang sedikit cacat. Bahkan ada seorang pemuda di belakang lelaki tua yang pincang itu. Dia lebih tua dari Chufeng, sekitar 17 tahun dan kesombongan ada di wajahnya. Tatapan yang dia lihat pada Chufeng penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sendiri memiliki beberapa kaki tambahan dari yang lain. Jadi itu Kixing. Aku belum melihat kamu dalam waktu yang baik. Setelah melihat orang tua yang pincang, ekspresi Zhuge Liuyun sangat jelek. Hahaha, itu benar-benar kamu. Orang tua Zhuge, aku mendengar bahwa kamu menjadi penatua tamu di sekolah Azure Dragon. Kixin tersenyum dan berkata dengan mengejek. Zhuge Liuyun tersenyum saat dia diam-diam mengakuinya. Namun, dia tidak berharap bahwa Kixing akan lebih tidak pantas ketika dia berkata dengan keras. Ceka, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu masih spiritualis dunia. Bagaimana kamu bisa begitu rendah untuk menjadi penatua tamu di sekolah kelas 2 kecil? Petik 2. Mungkin kemampuannya tidak memadai dan sekolah-sekolah kelas 1 tidak menerimanya. Tepat pada saat itu, pemuda di belakang Kixing berbicara. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, apakah kamu percaya bahwa aku akan melumpuhkan kamu? Setelah mendengar itu,
Chu Feng tidak bisa tetap diam saat dia menunjuk pemuda itu dan berteriak dengan dingin. Oh, dari mana bocah cilik ini berasal? Sangat tidak sopan. Orang tua Zuge, dia bukan muridmu, kan? Qixing menatap Chu Feng dan segala macam penghinaan muncul di matanya. Qixing, pikirkan bagaimana kamu berbicara. Meskipun aku dikalahkan oleh kamu pada tahun itu tidak berarti bahwa aku takut pada kamu sekarang. Wajah Zuge Liuyun akhirnya tenggelam juga. Orang tua Zuge, sikap apa ini? Apakah kamu ingin kehilangan aku sekali lagi? Qixing mencibir dan berkata, mengapa tidak mencobanya? Aura Zuge Liuyun berputar dan udara di sekitarnya bergeser. Tapi apa yang bisa kita coba di antara kita berdua? Mari kita membuatnya lebih menarik dan biarkan murid-murid kita mencobanya. Petik 2. Namun, tatapan Qixing mengunci Chu Feng dan senyum tercela yang tidak sesuai dengan usianya tergantung di sudut mulutnya. Dia sudah bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah seorang kultivator di tingkat 1 ranah asal. Dengan kultivasi itu, muridnya benar-benar bisa menekan Chu Feng tanpa tekanan sama sekali. Zuge Liuyun tidak menjawab dan dia hanya menatap Chu Feng karena murid Qixing memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Meskipun ia memiliki kultivasi yang sama dengan Wu Jiu, bagaimanapun, ia adalah spiritualis dunia dan murid inti di sekolah kelas 1. Secara alami, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wu Jiu sehingga Zuge Liuyun membiarkan Chu Feng memutuskan. Tuan, aku mohon padamu. Biarkan aku mengajarkan hal bodoh ini pelajaran. Kata Chu Feng. Tidak apa-apa, Venger, pergi bertukar pukulan dengan dia. Zuge Liuyun mengangguk puas. Dia menyukai Chu Feng yang tidak takut pada langit atau bumi. Pertukaran pukulan, tinju dan kaki tidak memiliki mata, sehingga tendon yang robek atau tulang yang patah tidak dapat disalahkan pada siapapun. Qixing sangat percaya diri pada muridnya. Aku sudah bisa melihat muridmu terluka parah. Zuge Liuyun juga memiliki banyak kepercayaan pada Chu Feng. Mari kita lihat apakah murid kamu memiliki kemampuan itu. Yangxi, pergi beri dia rasa sakit. Qixing mendengus dingin. Ya, Sir. Pria muda bernama Yangxi pertama-tama berjalan ke daerah yang luas. Dia dengan angkuh membentuk tangannya menjadi sebuah kait, menunjukkan Chu Feng untuk pergi. Sama seperti Chu Feng pergi, dengan pemikiran dari Qixing, dia mengeluarkan lapisan formasi roh yang kuat dan mengelilingi Chu Feng dan Yangxi di dalamnya. Qixing, apa yang kamu lakukan? Melihat itu, Zuge Liuyun berteriak dengan marah. Orang tua Zuge, apa yang kamu khawatirkan? Ini adalah properti dari World Spirit Guild. Aku meletakkan formasi roh karena aku tidak ingin kedua anak itu menghancurkan apapun di sini. Petik 2. Qixing dengan cerdik mengatakan itu, namun dia jelas-jelas menembakkan ekspresi mata pada Yangxi. Yangxi memahaminya saat dia tersenyum, dan tatapan ke arah Chu Feng menjadi lebih gelap dan ganas. Bab 179 Chu Feng menampilkan might-nya. Tuan, si cacat itu benar. Lebih baik jika properti World Spirit Guild tidak rusak. Jadi, untuk jaga-jaga, Guru, kamu juga harus meletakkan lapisan formasi roh. Aku khawatir si cacat meletakkan formasi roh yang tidak lengkap yang akan aku hancurkan. Petik 2. Chu Feng dengan keras mengatakan itu dan alis Qixing miring ke dalam saat dia mendengar cacat di sana-sini dan dia merengut karena marah. Namun, saat dia berpikir tentang muridnya memukuli Chu Feng untuknya, dia menekan amarahnya.
Aku akan mendengarkan kamu. Petik 2. Zhuge Liuyun yang mengerti sedikit Chu Feng secara alami tahu apa yang Chu Feng ingin lakukan. Tanpa penundaan, dia terus-menerus meletakkan 3 lapisan formasi roh lagi dan mengunci Chu Feng dan Yang Si dengan erat dari bawah kaki mereka ke atas kepala mereka. Meskipun akan sulit bagi mereka untuk keluar, itu juga sulit bagi orang lain untuk masuk. Ayo, anjing kecil. Biarkan aku melihat tinju bunga-bunga kamu dan tendangan mewah. Chu Feng melakukan gerakan tangan ke arah Yang Si. TN, dogi tanda hubung lebih besar dari Go, anjing, plus Z, lelucon tentang nama Yang Si. Sialan dogi kamu. Setelah dipanggil seperti itu oleh Chu Feng, Yang Si sangat marah. Dia membuang tinju dan kekuatan asal terkondensasi saat tinju terbang di udara menuju Chu Feng. Namun, Chu Feng bahkan tidak bergerak 1 inci pun saat menghadapi serangannya. Dia bahkan tidak berkedip saat dia menggunakan kekuatan formasi roh dengan pikiran. Dinding formasi roh membentuk meter di depannya. Bang! Ledakan beresonansi dan riak meledak. Tapi Chu Feng tidak terpengaruh sedikit pun. Formasi roh yang dia letakkan dengan mudah memblokir serangan Yang Si. Metode yang sangat bagus. Bocah ini memiliki masa depan yang baik. Petik 2. Daerah itu awalnya adalah kota, jadi ada banyak pejalan kaki. Ketika mereka melihat bahwa 2 orang muda sedang bertengkar, tentu saja banyak orang menghentikan langkah mereka untuk menonton. Setelah melihat Chu Feng secara alami menggunakan formasi roh pada usianya, banyak desahan kekaguman terdengar. Yang Si, jangan menunjukkan belas kasihan dan serangan sengit. Ketika dia melihat pengamat memuji Chu Feng, Kixing tidak bisa diam dan dia berteriak ketika dia mengabaikan situasinya sendiri. Sialan bocah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Yang Si membentangkan kakinya dan pergi ke kuda. Saat dia dengan erat mengepalkan kedua tangannya, kekuatan asal yang kuat melonjak di sekelilingnya dan itu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jika formasi roh tidak ada di sana untuk menahannya, itu pasti akan mengangkat sedikit pasir dan batu. Penyimpanan daya. Penyimpanan kekuatan itu tidak sederhana dan dia sedang mempersiapkan keterampilan bela diri yang kuat. Adapun seberapa kuat itu, tidak diragukan lagi tidak akan lebih rendah dari keterampilan bela diri peringkat 5. Tiba-tiba, Yang Si berteriak secara eksplosif dan dia menyerang. Pada saat yang sama ketika dia menyerang, dia bahkan berteriak, Fish Meteor Heaven Door. Ketika kepalan itu keluar, itu mengguncang dunia dan lolongan yang seperti sekelompok anjing yang berteriak tanpa henti mengejutkan semua orang. Jadi keanehan dari Heavenly Meteor Fish menyerang kamu dengan polusi suara yang seperti lolongan anjing liar. Meskipun suara melolong anjing yang dibuat kepalan tangan sudah bisa dikatakan mengandung kekuatan yang sangat kuat untuk melukai dan orang-orang tidak bisa menahannya. Kekuatan yang paling kuat untuk melukai masih ada dalam esensi dari kepalan itu. Tinju seperti meteor terbang menuju Chu Feng dan kekuatan tidak bisa diremehkan. Bahkan gunung kecil atau istana akan dihancurkan oleh tinju meteor. Namun, lawannya adalah Chu Feng. Dia tidak mengelak atau menghindarinya. Dia hanya mengandalkan formasi roh di depannya untuk memblokir serangan kuat Yang Si. Bum 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 bum. Ketika setiap tinju menyentuh formasi roh, mereka seperti kembang api karena mereka meledak dengan indah di formasi roh. Namun, riak tak berujung dan kepalan tak berujung tidak memiliki cara untuk memindahkan formasi roh itu. Belum lagi memecahkannya, bahkan tidak ada celah kecil. Itu tidak sederhana.
Keterampilan bela diri yang digunakan bocah itu setidaknya adalah peringkat 51 dan dia menggunakan minimal 90% dari kekuatannya. Petik 2. Namun, keterampilan bela diri itu tidak memiliki cara untuk memindahkan formasi roh pemuda itu. Itu bisa dilihat seberapa tinggi formasi roh itu. Kerumunan yang mengamati menghela nafas sekali lagi karena penampilan Chu Feng benar-benar menarik perhatian. Itu bahkan bukan apa-apa. Kualitas formasi roh muridku jelas melebihi miliknya. Tidak dapat dikatakan bahwa bocah itu kuat. Hanya bisa dikatakan bahwa lawannya terlalu lemah. Namun, beberapa orang yang tidak mempertimbangkan berbicara jujur. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya yang sepenuhnya condong ke arah Chu Feng dan ketika beberapa suara bahkan meremehkan muridnya sendiri, Qixing berputar-putar dengan marah. Namun, dia tidak menyerang karena tempat itu bukan provinsi Azure. Itu adalah World Spirit Guild dan ada banyak ahli di sana. Dia tidak berani dengan mudah menyinggung siapapun. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia, Qixing hanya bisa mengarahkan amarahnya kepada muridnya sendiri ketika dia meraung, "Yang si kau sampah. Apa yang kamu pikirkan? Seseorang di tingkat kelima dari ranah asal tidak bisa mengalahkan seseorang yang ada di tingkat pertama dari ranah asal? Apakah kamu mengambil hal-hal yang aku ajarkan sebagai kentut?" Petik 2. Dogi, tuanmu mengamuk, jadi bukankah ini saatnya untuk menggunakan keahlianmu? Chu Feng cukup santai saat dia berdiri di belakang formasi roh. "Kurang ajar kau. Aku akan merobek mulutmu." Yang si benar-benar marah. Dia hanya berhenti menyerang dan tidak menggunakan keterampilan bela diri lagi. Dia melangkah maju dan dia ingin memiliki pertempuran fisik yang dekat. "Pergi, Naiki." Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng mengepalkan tangan kirinya dan tombak berwarna emas muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke arah Yang Si. Tombak berwarna emas berisi kekuatan origin yang sangat kuat. Saat melolong, bahkan udara meledak dan seolah-olah tombak itu bisa menembus apa saja. Jangan pernah berpikir untuk melukaiku dengan keterampilan bela diri peringkat 5 belaka. Melihat bahwa Chu Feng mulai menyerang, Yang Si tidak takut juga dan dia berdiri di tempatnya. Lengannya melambai ketika dia membangun dinding formasi roh dan meletakkannya di depan dirinya sendiri. Bang! Tombak emas dilemparkan dan riak pergi ke segala arah saat dihentikan oleh formasi roh. Namun, melihat kembali pada formasi roh, itu sangat rusak dengan retakan di mana-mana. Itu tampak seperti cermin yang dihancurkan oleh batu besar. Perbedaannya terlalu besar. Kualitas formasi roh anak laki-laki itu terlalu jauh dari pemuda itu. Melihat itu, orang-orang yang mengamati semua menghela nafas dan menggelengkan kepala, dengan diam-diam menunjukkan bahwa formasi roh Yang Si tidak lulus. Ambil tombak lain. Chu Feng cukup bangga pada dirinya sendiri saat dia mengangkat tangannya untuk melemparkan tombak lain. Bang! Tombak emas lain meledak saat dengan paksa menghancurkan formasi roh dan terus menuju Yang Si. Yang Si sangat terkejut dan saat dia mundur dengan waspada, dia meletakkan formasi roh lagi dan dia mampu memblokir serangan Chu Feng. Namun, retakan juga muncul pada formasi roh itu. Sedikit menarik, tetapi bisakah kamu masih memblokir yang berikut? Chu Feng memegang busur di tangan kirinya dan tangan kanannya menarik talinya. Suara tali busur terdengar dan suara panah seperti hujan. Dengan deru yang merobek udara, panah-panah berwarna emas yang padat itu bergerak ke arah Yang Si. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya pada level 1 dari ranah asal.
Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bela diri yang begitu kuat? Petik 2. Yang Si panik. Bukannya dia tidak ingin melakukan serangan balik, dia tidak punya metode untuk melakukan itu. Di bawah situasi itu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah tetap meletakkan formasi roh untuk memblokir serangan Chu Feng. Namun, bahkan jika formasi roh tak terbatas, kekuatan roh tidak. Di bawah serangan seperti badai Chu Feng, Yang Si cepat lelah dan dia hanya bisa menahannya. Meskipun dia secara paksa menahannya, serangan Chu Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika dia merasa bahwa dia tidak dapat memblokir serangan segera, Yang Si dengan keras berteriak, "Tuan, selamatkan aku." Bab 180 Kedatangan Orang Jenius. Sampah ini. Qixing sangat marah saat melihat muridnya yang berada di tingkat 5 dari wilayah asal dipukuli oleh Chu Feng yang berada di tingkat 1 dari wilayah asal. Namun, bahkan jika dia mengutuk seperti itu di permukaan, dia tidak ragu-ragu. Sebagai tuannya, dia tidak akan hanya menatap ketika muridnya mati. Hei, Qixing. Ini adalah pertarungan di antara para murid. Apa yang kamu lakukan? Namun, tepat ketika Qixing mengangkat tangannya, telapak tangan Zhuge Liuyun menggenggam pergelangan tangannya dan menghentikan serangannya. "Orang tua Zhuge, keluarlah dari jalanku." Qixing melambaikan tangannya dan ingin membuang Zhuge Liuyun. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang tangan Zhuge Liuyun. Itu sekuat batu dan itu seperti sepasang tang besi karena dengan kuat mengunci pergelangan tangannya. Qixing tidak punya cara untuk memindahkannya. "Kamu benar-benar tak tahu malu." Pindah ke samping dan diam-diam menonton. Zhuge Liuyun mendengus dingin dan tiba-tiba terlempar. Qixing mendarat dengan muka terlebih dahulu dan dia dengan ganas berbaring di tanah. Kamu memasuki level 6 dari dunia mendalam?" Qixing tak henti-hentinya terkejut karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa jenderal yang kalah tahun itu melampaui dia hari ini dan menjadi ahli tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Sulit bagi Qixing untuk menerimanya. Sebagai tetua tamu di sekolah kelas 1, dia mendapat tawaran yang sangat murah hati. Dengan persembahan itu, budidayanya juga meningkat dengan cepat dan dia adalah ahli tingkat ke-5 dari ranah mendalam. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhuge Liuyun yang merupakan tetua tamu di sekolah kelas 2 akan berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Itu bertentangan dengan akal sehat. "Feng, kamu bisa berhenti setelah sedikit lagi. Tinggalkan kehidupan anjingnya untuknya." Zhuge Liuyun tidak memperhatikan Qixing saat ia berteriak pada Chu Feng yang berada dalam formasi roh. "Ya Pak." Chu Feng sudah menghancurkan formasi roh Yang Si. Awalnya, dia ingin membunuhnya tetapi setelah mendengar kata-kata Zhuge Liuyun, dia melarutkan panah berwarna emas yang akan membunuh Yang Si. "Bangun." Meskipun ia menyelamatkan hidup Yang Si, Chu Feng tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. Dia berjalan di depan Yang Si, dan menariknya ke atas karena dia benar-benar kelelahan dengan wajah pucat. Apa yang kamu rencanakan? Aku adalah murid inti dari sekolah kelas 1, sekolah Huayang. Jika kamu berani membunuhku, sekolahku tidak akan memaafkanmu." Yang Si sudah kehilangan semua kesombongan yang dia miliki sebelumnya dan matanya dipenuhi ketakutan. "Sialan kamu." Chu Feng bahkan tidak repot-repot mendengarkan kata-katanya yang tidak berarti dan meninju mulut Yang Si. Setelah tinju mendarat di wajahnya, tanah ditutupi dengan gigi. Seteguk gigi Yang Si patah oleh Chu Feng. Yang Si menutupi mulut yang memiliki darah mengalir keluar dari itu ketika dia melihat gigi yang hancur di tanah.
Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Tanpa gigi, bagaimana dia bisa menghadapi siapapun setelah dia kembali ke sekolah Huayang? Pergi ke samping untuk menangis. Saat dia memandang Yang Si yang hampir tampak menangis, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang Yang Si ke sudut, lalu dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Perhatikan bagaimana kamu berbicara di masa depan. Kamu tidak dapat berbicara seperti itu kepada sembarang orang." Petik 2. Haha, apapun Feng, merupakan hal yang normal bagi anjing liar untuk menggigit orang dan tidak masalah setelah pemukulan. Tidak perlu menurunkan diri ke levelnya. Petik 2. Suasana hati Zhuge Liuyun luar biasa ketika dia melihat muridnya sendiri menang dengan sangat cepat. Dia merasa cukup nyaman, dan setelah melepaskan formasi roh, dia membawa Chu Feng ke lokasi pemeriksaan. "Feng, itu dilakukan dengan indah. Wajah yang aku kehilangan tahun itu telah diambil oleh kamu." Mereka tiba di lokasi pemeriksaan, tetapi Zhuge Liuyun tidak lupa memuji Chu Feng. Dia benar-benar senang. "Tuan, kekuatanmu jauh melebihi dia. Aku tahu bahwa kamu tidak merendahkan diri kepadanya karena kamu tidak ingin menggertak orang yang cacat." Chu Feng tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara, tetapi pada tahun itu, aku benar-benar kalah. Aku kalah, jadi aku kalah. Aku kalah dalam ujian jubah putih. Pada tahun itu, jika dia tidak menghalangi aku, mungkin aku bisa melihat seperti apa tahap kedua." Zhuge Liuyun merasa sedikit penyesalan ketika dia menyebutkan masalah tahun itu. "Tuan, jangan khawatir. Aku akan membantu kamu menyelesaikan impian kamu yang belum selesai. Aku akan melewati tahap kedua dan mendapatkan jubah putih roh dunia dengan kemampuan aku sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu menghabiskan 1 sen pada aku." Chu Feng penuh percaya diri. "Baik, kamu punya ambisi. Jika kamu dapat lulus ujian itu, aku akan memberikan 1000 manik-manik asal untuk kamu. Gunakan saat kamu mendapatkan istri di masa depan." Zhuge Liuyun menepuk bahu Chu Feng. Dia semakin menyukai muridnya. Terima kasih Tuan." Senyum Chu Feng sangat menyilaukan. Dia merasa cukup dekat dengan Zhuge Liuyun ketika dia melihat penampilannya yang baik dan sikap yang dia perlakukan sendiri. Karena World Spirit Guild tidak mengizinkan masuknya orang secara acak, Chu Feng hanya bisa masuk sendiri untuk berpartisipasi dalam ujian jubah putih. Saat dia memegang lencana kualifikasi, Chu Feng memasuki World Spirit Guild dan dia melangkah ke kota besar yang seluas kerajaan. Setelah berlapis-lapis inspeksi, Chu Feng tiba di dalam sebuah Grand Palace. Itu benar-benar sebuah istana yang tak tertandingi. Pilar-pilar di aula utama sangat tebal sehingga bahkan jika 10 orang membentuk lingkaran di sekitarnya, mereka tidak bisa mengelilinginya. Tingginya beberapa ratus meter dan mereka hampir akan terhubung ke surga. Itu bahkan tidak tampak seperti istana. Itu lebih seperti sebuah kastil. Itu terlalu besar. Orang-orang dari World Spirit Guild berdiri di mana-mana di istana. Setiap orang dari mereka adalah spiritualis dunia jubah putih dan aura mereka tidak dapat dideteksi. Namun, mereka tentu saja ahli dan simbol World Spirit Guild di tangan mereka menarik perhatian orang. Orang-orang membentuk gunung dan lautan di tengah aula utama. Setidaknya ada sekitar 1000 orang di sana dan mereka semua masih muda. Yang tertua belum berusia lebih dari 20 tahun. Ada para jenius di mana-mana dan kultivasi mereka juga tidak lemah.
Untuk mengetahui bahwa alasan mengapa Leng Wuzui disebut jenius di sekolah Azure Dragon adalah karena ia memiliki kekuatan roh yang tidak dimiliki oleh 1 dari 10.000 orang. Namun, pada saat itu dan di tempat itu, di dalam aula utama, ada lebih dari 1.000 orang yang serupa dalam hal usia dengan Chu Feng namun juga memiliki kekuatan roh. Adegan itu benar-benar akan membuat orang kagum. Tetapi memikirkannya secara lebih rinci, itu bisa dipahami. Lagi pula, para jenius dari semua provinsi di 9 provinsi berkumpul di sana. Karena provinsi Azure kekurangan orang dengan kekuatan spirit tidak berarti provinsi lain juga seperti itu. Lihat, itu adalah para jenius dari World Spirit Guild. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan mengikuti itu. Tatapan semua orang dilemparkan. Lusinan pria dan wanita muda berjalan perlahan-lahan. Setiap dari mereka mengenakan jubah berwarna emas dan itu cukup mempesona. Juga, simbol World Spirit Guild ada di lengan kiri mereka. Jantan cukup cantik dan tampan, sedangkan betina manis dan cantik. Setiap orang memiliki suasana yang megah. Kultivasi yang paling lemah hanya level ke-5 dari ranah asal, sedangkan yang terkuat adalah level ke-7 dari ranah asal. Dari diskusi orang-orang, Chu Feng juga belajar dari mana datangnya kelompok orang. Mereka adalah para jenius dari World Spirit Guild. Namun, bakat mereka tidak ditunjukkan oleh kultivasi mereka tetapi oleh pemahaman mereka dalam kekuatan formasi roh. Oleh karena itu, beberapa orang bahkan membuat kontrak dengan roh dunia dan mereka benar-benar layak menjadi jenius spiritual dunia.